Pemirsa, pemerhati kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, shaimin, shaimat, dimanapun Anda berada, yang terhormat dan yang kami hormati, kita lanjutkan kajian pada saat ini. Untuk selanjutnya, wa amma takhsisu dukhulihim al-jannah bi babir rayyan fa innahum mujizu bidalikal bab litamayuzi ibadatihim wa syarafiha. Masih dalam lingkup raf'ud darajat, faidah puasa, yaitu berupa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hujahnya kenapa orang yang berpuasa itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disebutkan kemarin bahwasanya di surga itu ada sebuah pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Jadi pintunya surga ada yang namanya Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa itu masuk lewat pintu tersebut. Spesial sudah khusus. Masuk lewat pintu Ar-Rayyan itu tadi. Ketika sudah masuk semuanya, terakhir sudah masuk habis, kemudian pintu tersebut ditutup. Jadi orang yang enggak puasa tidak bisa masuk yang lewat pintu tersebut. Kemudian wa amma tahsisu dukhulihim al-jannah bi babir rayyan. Kenapa orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan porsi khusus masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan, ya, ini maksudnya apa? Maksudnya karena untuk membedakan, ya, fa innahum mujizu bidalikal bab, untuk membedakan antara orang yang berpuasa dengan yang tidak, ya, untuk dibedakan. Jadi dapat porsi khusus, gitu. Dapat spesial lah. Karena apa? Bedanya apa? Litamayusi ibadatihim wa syarafiha. Karena bedanya ibadahnya dan kemuliaannya. Ini termasuk kemuliaan daripada puasa. Kemuliaannya puasa semacam itu. Sehingga orang yang berpuasa ini dapat porsi khusus besok di surga, masuknya lewat pintu Ar-Rayyan. Ini dibedakan yang lainnya, ya, dibedakan dengan yang lainnya. Orang yang berpuasa itu tadi masuknya ke surga sudah ada pintu tersendiri. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa puasa itu luar biasa mulianya. Sampai masuknya ke surga sudah ada pintunya khusus, gak campur dengan yang lain, ya, gak campur dengan yang lain. Ini itu maksudnya kenapa orang yang berpuasa di situ masuknya lewat pintu Ar-Rayyan. Ini sekali lagi porsi khusus, ya, keistimewaan orang yang berpuasa. Makanya lapar sedikit, haus sedikit, sabar, ya, sabar. Toh ini untuk keperluan kita, ya, untuk keperluan kita di kehidupan yang akan datang, gitu. Kemudian wa amma sholatul malaika 'ala shaim idza ukila indahu fa inna tarkahu ta'am ma'hudurhi baina yadayhi baligun fi qam'ihi nafsahu. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya ketika makanannya orang yang berpuasa dimakan di sampingnya orang yang berpuasa, maka malaikat memohonkan ampun kepada orang yang berpuasa tersebut sampai orang yang makan itu selesai. Ini kok bisa semacam itu? Di sini disebutkan fa inna tarkahu at-ta'am ma'hudurhi baina yadihi baligun fi qam'ihi nafsahu. Ini sudah saya jelaskan kemarin sebenarnya, ya. Bahwa sesungguhnya ketika dia meninggalkan makanan, sekaligus makanan tersebut itu ada di sampingnya. Ini lebih payah dalam menahan nafsunya, lebih payah ini. Sekali lagi, orang yang berpuasa di sampingnya ada makanan dan tidak ada makanan itu beda. Kita berpuasa di sekitar kita nggak ada apa-apa, enak, godaannya nggak begitu banyak, ya, enteng. Tapi ketika kita berpuasa di samping kita ada makanan, ya, di samping kita itu ada makanan dan ada orang yang makan lagi. Ini bagaimana? Ini luar biasa ngempetnya, menahannya itu luar biasa orang yang berpuasa itu tadi. Ya, luar biasa ngempet. Ya. Kita puasa, di samping kita ada orang makan.
makanannya nikmat, ya apa sate, apa sambal pete, apa terserah kesukaan kita lah di situ. Ini kan kita ini sangat luar biasa nahan itu tadi. Ya, luar biasa kita menahan. Sehingga bagaimana? Karena kita luar biasa menahannya, ya. Luar biasa menahan itu tadi. Bagaimana? Fastaujaba lidzalika salatahum fastaujaba lidzalika salatahum alaihi. Sehingga menyebabkan hal tersebut ini menyebabkan bagaimana? Menyebabkan malaikat itu bersolawat kepada orang tersebut. Gitu. Ya, menyebabkan bersolawat kepada orang tersebut. Wa sholatuhum ibaratun an du'aihim lahu birrahmah wal maghfirah. Sedangkan sholawatnya malaikat itu adalah ungkapan doanya malaikat dengan rahmat dan maghfirah. Itu. Itu ya. Jadi rekosonya itu tadi, ya, rekosonya siapa? Orang yang berpuasa tadi ketika ada makanan di sisinya itu tadi. Ini menyebabkan hal tersebut ini menyebabkan malaikat di situ bersolawat kepada orang tersebut. Bersolawat artinya memohonkan ampun. Nah, ini lagi keistimewaan orang yang berpuasa. Kemudian selanjutnya masalah raf'ud darajat sudah ya. Diangkat derajat, faedah puasa yang pertama adalah raf'ud darajat, diangkatnya derajat orang yang berpuasa. Sekarang yang kedua apa? Yang kedua adalah takfirul khotiat, dihapusnya segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma takfirul khotiat, adapun menghapus segala kesalahan, menghapus dosa-dosa ya. Bagi orang yang berpuasa, ini alasannya apa? Apa tendensinya itu apa? Hujahnya itu apa? Walidzalika li qaulihi sallallahu alaihi wasallam ramadhanu ila ramadhan ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu ma bainahunna idza jatuni batil kabair. Ya. Jadi Ramadan ke Ramadan lagi itu penghapus di antara keduanya. Jadi menghapus, jadi kita dari Ramadan sekarang ke Ramadan besok ini di antaranya ini dihapus, segala kesalahan-kesalahan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di situ kalau memang dijauhi segala dosa-dosa yang besar. Ketika dosa-dosa besar itu dijauhi. Ini adalah hujjah bahwasanya orang yang berpuasa itu tadi diampuni, dihapus segala kesalahannya. Ini hujahnya. Jadi Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratu ma bainahunna. Jadi penghapus sesuatu di antara keduanya. Berarti di antara Ramadan sekarang dengan Ramadan besok. Nah, itu dihapus di antara itu. Artinya dihapus itu apa? Segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jatuni batil kabair, ketika dijauhi dosa-dosa besar gitu. Kemudian wa qaluhu alaihi salam, kemudian sabdanya Kanjeng Nabi alaihi salam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah ini tadi. Ini hujjah yang kedua, bahwasanya segala kesalahan orang-orang yang berpuasa itu dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujahnya yang kedua ya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni apa yang telah terdahulu dari dosanya itu tadi. Maknahu imanan biwujubihi, maksudnya hadis ini tadi artinya apa? Imanan biwujubihi, beriman dengan kewajibannya puasa, percaya terhadap kewajibannya puasa Ramadan. Wahtisaban li ajrihi inda rabbih, dan dia mengharapkan pahala, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu
wa taala. Jadi orang yang berpuasa semacam ini maka diampuni apa yang telah terdahulu darinya, dari dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faidah yang kedua ya. Faidah yang kedua daripada puasa Ramadan yaitu takfirul khotiat. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dosa yang bagaimana maksudnya pemirsa pemerhati? Ini adalah dosa yang berkaitan dengan Allah. Jadi dosa-dosa yang hakullah ya. Bukan hakul adami ya, bukan hakul adami tapi ini hak kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, dosa-dosa kita kepada Allah ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan puasa Ramadan gitu. Tapi kalau puasa kepada sesama ya tidak. Kalau kesalahan kita kepada sesama maka ya Allah enggak akan menghapus dosa tersebut kecuali orang yang bersangkutan, orang yang pernah kita zalimi itu sudah memaafkan kepada kita. Nah, makanya pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, ketika kita hari raya, kenapa kok kita memaafkan ya? Nah itu puasa Ramadan ini ya itu sudah dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hari raya kita saling memaafkan, minta maaf kepada sesama. Nah ini agar kita itu betul-betul bagaikan bayi yang baru lahir bersih tanpa dosa. Jadi dengan puasa bulan Ramadan, kesalahan kita kepada Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari raya kita bermaaf-maafan, tujuannya apa? Dosa kita yang berkaitan dengan makhluk agar terhapuskan juga dengan cara kita minta maaf gitu, dengan cara kita mohon saling memaafkan, minta maaf kepada tetangga kita yang pernah kita dolimi. Sehingga kalau sudah kita minta maaf kepada tetangga-tetangga kita yang pernah kita dolimi, berarti kita kan sudah nggak punya dosa kepada mereka. Puasa Ramadan menghapuskan dosa kita kepada Allah. Kemudian dengan kita minta maaf kepada mereka, orang-orang yang pernah kita dolimi, maka dosa kita terhapuskan. Sehingga bagaimana? 1 Syawal kita betul-betul bagaikan bayi yang baru lahir bersih tiada dosa. Karena apa? Karena semuanya sudah diampuni ya, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, pemirsa pemerhati kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini.